wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencalonan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Watan Sukti masa jabatan 2023-2024. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Watan Sukti. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Watan Sukti. Yang kami banggakan seluruh calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Watan Sukti, serta siswa-siswi SMP Negeri 3 Watan Sukti. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Watan Sukti periode 2023-2024. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk memanfaatkan waktu, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, arahan kepala sekolah. Acara keempat, penyampaian visi dan misi para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Acara kelima, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Acara keenam, penutupan. Marilah kita sambut ketiga kandidat ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Watan Sukti periode 2023-2024. Nomor urut 1, Nataya kelas 81 dan Salsabila Aurah 82. Nomor urut 2, Nabila kelas 84 dan Muhammad Al-Kamar 84. Nomor urut 3, Rahmani kelas 81 dan Sisi 81. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Fitra kelas 84. Oleh saudari Fitra kelas 84, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa bersama-sama agar kiranya kegiatan kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syarikin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukri kama yanbaghi la jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini
kami hendak menyelenggarakan acara debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Dengan memohon ridho-Mu, berkailah kegiatan kami ini, ya Allah, dan jadikanlah ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih nanti supaya dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Jangan sampai setelah pemilihan ketua OSIS ini kami jadi terpecah belah. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ampunilah mereka sebagaimana mereka telah berjasa kepada kami. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, arahan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Watan Sope kepada Bapak Haji Fahrul Salim SPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru koordinator proyek penguatan pelajar Pancasila kelas 7 dan kelas 8. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidikan tenaga kependidikan, yang saya banggakan para kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, serta anakku sekalian yang sekarang ini duduk di kelas 7 dan duduk di kelas 8. Pertama-tama, mari kita hati-hatinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat karunia dan inayahnya sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita, yakni melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Watan Sope. Salawat dan salam senantiasa juga kita kirimkan ke Nabi Muhammad Rasulullah yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Bapak Ibu guru dan sekolah dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sejak tahun pelajaran 2022-2023 sekolah kita ini telah memilih kurikulum merdeka dengan mandiri pelajar. Jadi saya ulangi, sejak tahun pelajaran 2022-2023 kita telah memutuskan untuk memilih mandiri pelajar. Itu bagian dari kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini banyak bagian-bagian yang kita harus laksanakan, yang kita harus kerjakan di setiap satuan pendidikan, termasuk sekolah kita ini SMP Negeri 3 Kota Sope. Kurikulum merdeka, di sana ada istilah profil pelajar Pancasila.
Jadi ada namanya profil pelajar Pancasila yang disingkat P3. Apa itu profil? Profil ya boleh dikatakan platform bagaimana kegiatan pembelajaran kita di Indonesia ini bisa membentuk manusia-manusia yang Pancasilais. Dulu pernah ada namanya P4, pedoman pengamalan Pancasila. Sekarang ini pelajar lagi. Jadi dimulai dari dunia pendidikan, dimulai itu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ini kita mengenal ada 6 dimensi yang membuktikan atau yang menjadi indikasi yang menandai bahwa anakku sekalian itu sudah memenuhi kriteria sebagai pelajar Pancasila. Apa saja itu? Ada yang tahu? Yang pertama, apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang utama dan pertama. Dan berakhlak mulia. Jadi tidak cukup hanya beriman dan bertakwa di dalam hati kita ini, dalam penerapan kita sehari-hari di rumah, di masyarakat, di sekolah, tetapi perlu juga diikuti dengan akhlak mulia. Kita tahu bahwa diutusnya Rasulullah di muka bumi ini sebagai nabi itu untuk memperbaiki akhlak. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan nanti setelah kegiatan-kegiatan ini tercerminlah itu dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yakni yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang mana dikatakan berakhlak mulia? Sopan, santun, patuh kepada orang tua. Apalagi yang keseharian ini, yang aktivitas anakku sekalian, taat kepada peraturan, hormat kepada guru. Ini apa akhlak kita itu yang harus dibangun, dibentuk mulai dari sekolah. Kemudian yang kedua, apa dimensi dari profil pelajar Pancasila? Berkebinekaan global. Di lambang negara kita, lambang negara dan Pancasila ada itu di bawah tertulis Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Mengapa dimensi kebinekaan global ini dimasukkan di dalam dimasukkan di dalam profil pelajar Pancasila? Karena memang kita semua ini adalah berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang sebentar ini akan dilaksanakan itu akan menjadikan kita ini berpecah belah seperti doa tadi itu. Ya, ini adalah salah satu ajang untuk menggunakan nalar kita, pikiran kita, bagaimana cara kita ini berpikir secara kritis. Nah, dapat lagi tadi itu di dalam dimensi jadi bernalar kritis. Jadi saya uraikan ya. Yang kedua tadi itu adalah kebinekaan global. Kita jangan sampai berbeda, kita terpecah belah. Jangan sampai terjadi apa namanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya.
Jadi kita upayakan, usahakan terus untuk bersatu. Bersatu kita teguh. Tidak ada kesulitan ketika kita bersatu. Tidak ada hambatan-hambatan yang kita akan hadapi kalau hasil begini kurba taluki diawi. Tapi kalau orang per orang pasti akan merasakan. Nah, inilah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara dengan baik untuk menuju ke suatu yang namanya persatuan. Kemudian yang ketiga, apalagi dimensinya? Tadi sudah apa? Mereka global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Nah, ini mandiri, anakku sekalian. Ini kita tolong diperhatikan ini. Tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan. Karena ini akan menjadi pedoman, menjadi patokan bagi dirimu di dalam tumbuh berkembangnya kepribadianmu itu. Ini akan menjadi apa namanya? Pedoman. Ketika kamu berkembang, tumbuh, yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus menjunjung tinggi yang namanya Pancasila, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian mandiri. Apa yang maksud dengan mandiri? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu mandiri? Secara sederhana, mandiri itu dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Nah, ini yang dituntut nanti ketika kembali ke masyarakat, kalian itu tidak selalu bergantung kepada orang lain, terutama kedua orang tua. Meskipun orang tua kaya raya, tetapi kalian ini harus mampu mandiri. Karena kalau tidak mandiri, ya masa depanmu pasti akan mengalami kesulitan. Karena selalu bergantung kepada orang lain. Anakku sekalian, masih ingat, masih pada saat dilahirkan, saya dilahirkan baik, belum bisa apa-apa. Sama kanak-kanak, balita, ya mungkin memakai baju saja, celana itu masih orang tua yang memakaikannya. Itu kan boleh mandiri. Ini baru menggunakan memakai pakaian, begitu juga makan. Tetapi kita manusia ini tumbuh dan berkembang, kita berupaya untuk mandiri. Upayakan seminimal mungkin bergantung lagi kepada orang lain. Karena di sini akan suatu saat nanti aku sekalian kita akan mengalami yang namanya perubahan. Jadi siapkan dirimu dari sekarang supaya bisa suatu saat nanti mandiri. Kemudian yang kelima, yang sekalian, bernalar kritis. Apa yang sudah bernalar kritis? Berpikir kritis. Jadi setiap masalah yang kita hadapi jangan langsung kita kerjakan, jangan langsung kita tindak lanjuti. Tetapi kita harus berpikir apa manfaatnya, apa kekurangannya, apa kerugiannya. Misalnya kegiatan hari ini kita berpikir bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena akan memilih pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, kacau balau ini kehidupan. Harus ada pemimpin. Dalam satu organisasi di sekolah kita ini OSIS, sebentar kita akan mendengarkan visi misi dan program ketiga calon ini. Nah, kalian ini harus berpikir kritis, mendengarkan dengan cermat sama apa bagaimana visi misinya ini, sehingga kegiatan ke depan yang ada seperti tiga ini bisa betul-betul mewadahi, mewakili keinginan seluruh
pelajar SMP Negeri 3 Kota Sope. Jadi kita berharap ketua dan wakil ketua berikut pengurusnya nanti itu bisa membantu kita ini di sekolah kita ini untuk melancarkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Siapa tahu nanti tidak digunakan nalar kritis ini pada saat menentukan pilihan, karena barangkali berteman selalu salah satu kandidat ini selalu membayarkan makanan di kantin sehingga itu yang dipilih. Belum tentu pada saat nanti dia menjadi ketua bisa bekerja dengan baik. Nah, inilah harus kita berpikir kritis. Nah, yang keenam itu adalah kreativitas. Kreatif. Manusia yang produktif harus mampu kreatif. Melakukan sesuatu dengan melihat apa yang ada di sekitarnya dan apa yang dihadapinya, sehingga muncullah kreativitas dalam diri kita itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, contoh sebentar nanti ini, apa pada saat menentukan pilihanmu itu, apakah betul-betul ada kreativitas pikiranmu itu untuk menentukan pilihan? Ya, jadi itu ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, mudah-mudahan ke-6 dimensi ini bisa betul-betul tercipta di dalam diri kita semua, khususnya anak saya. Selanjutnya, kepada kandidat-kandidat yang tidak kandidat ini, tidak calon ini yang akan dipilih nanti. Sekarang ini kita belajar berdemokrasi. Salah satu tema P5 yang kita pilih pada hari ini, pada tahun pelajaran ini ada 3. Yang pertama soal demokrasi, yang kedua kewirausahaan, kemudian yang ketiga dari pangkal. Hari ini kita melaksanakan yang pertama kali di tahun pelajaran ini. Di tahun pelajaran yang lalu kita sudah melaksanakan yang sudah kelas 8 sekarang ini melaksanakan 3 kali juga. Nah, sekarang ini kita akan melaksanakan suara demokrasi. Apa itu suara demokrasi? Ya, kalian ini punya hak menentukan pilihan. Jadi kalian belajar melatih mulai dari sekolah bagaimana hak-hak asasimu itu bisa dimanfaatkan, bisa dipakai dengan baik. Salah satunya menentukan memilih calon pemimpin-pemimpin. Di sekolah kita ini kita akan memilih pemimpin yang namanya ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, di dalam proses pemilihan ini tentu tidak seindah yang akan kita bayangkan. Mengapa? Karena ini ada 3 calon, ada 3 kandidat. Kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3. Ini ada 3 yang akan bertarung, yang akan nanti mensosialisasikan dirinya melalui visi misinya, dan juga nanti akan berkampanye. Setelah itu, anak sekalian ini menggunakanlah hak pilihnya itu dari ketiga calon ini. Siapa yang akan dipilih? Dan betul-betul tanyalah hati nuranimu itu. Apakah salah satu dari ketiga ini betul-betul memiliki kompetensi, kemampuan? Kalau tidak memiliki kemampuan, jangan sampai ada aspirasimu yang tidak bisa ditindaklanjuti. Sehingga anak sekalian ini punya pandangan, memiliki juga sudah ada pengetahuanmu. Bagaimana dengan teman-teman ini yang akan dipilih? Ya, pasti sudah berapa tahun ini sudah melihat kompetensi ketiga calon ini. Bapak Ibu dan anak sekalian saya hormati, bagi ketiga calon ini
pasti ada dua yang kalah, satu pasang yang menang. Di dalam berdemokrasi, proses itu anggaplah bahwa ini adalah proses kehidupan kita ini, karena hasil dari apa yang kita usahakan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dua nanti calon ini saya harap tidak ada gerakan-gerakan yang mengakibatkan persoalan kita di sekolah kita ini itu akan terpecah belah atau tidak ada lagi ada kerjasama yang lain. Ya, kedua calon ini dipersiapkan memang ini yang dua calon ini. Ya, yang tiga calon ini siapa yang dikalah nanti dan bersiap untuk kalah dan bersiap untuk menang. Jadi sebelum kita bertanding siap memang untuk dikalah. Kapan kita siapkan diri untuk kalah, ujung-ujungnya nanti kita akan kecewa. Kita akan berpikir negatif. Wah, kenapa saya tidak terpilih? Kenapa teman-teman saya tidak memilih saya? Dengan pikiran-pikiran begitu berarti sudah akan ada muncul dalam pikiran kita itu ketidaknyamanan, sehingga pergaulan setiap hari itu akan terganggu. Jadi siapkan memang ilmu itu bahwa saya siap kalah, siap menang. Dan yang menang nanti saya pikirkan bahwa organisasi kita ini diupayakan setiap tahun ada peningkatan. Kalian sudah melihat langsung bagaimana sepak terjang zaman kakakmu itu yang selama setahun ini bekerja membantu pihak sekolah untuk memajukan sekolah kita ini. Karena itu yang menjadi perhatian dari kita semua, khususnya anakku sekalian yang kelas 7 dan 8. Mudah-mudahan proyek kita ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat yang baik yang diterima oleh kita semua. Saya kira ini sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat untuk memperkenalkan diri selama 1 menit. Dimulai dari kandidat pertama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya dari kelas 81. Saya sebagai salah satu calon ketua OSIS periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Salsabila Laura Darmawan dari kelas 82. Saya sebagai salah satu calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Ayo pilih nomor 1. Pilihan bagus, mandiri, bermutu. Bergerak bersama membangun perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Alfiafidila dari kelas 84. Saya sebagai calon ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qamar dari kelas 84. Saya sebagai seorang calon wakil ketua OSIS 23 dan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nurrahmani Dayani dari kelas 81. Hari ini berdiri di hadapan teman-teman sekalian sebagai salah satu kandidat calon ketua OSIS 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Aurelia Strada Susi Putri dari kelas 81 ingin mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Baiklah, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Wetan Sopeng segera dimulai. Kami persilahkan menyampaikan visi misi setiap kandidat, menyampaikan argumentasi visi dan misinya selama 2 menit. Dimulai dari kandidat pertama, waktunya dimulai dari sekarang. Visi, menjadikan OSIS sebagai sarana mengasah kreativitas dan aspirasi siswa, serta meningkatkan nilai santun, mandiri, dan tekun pada siswa. Misi 1. Membangun karakter siswa-siswi SMP Negeri 3 Watan Sopeng menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan kesadaran dan jiwa kedisiplinan siswa-siswi SMP Negeri 3 Watan Sopeng dalam menerbitkan peraturan yang ada di sekolah. 3. Memajukan kualitas ekstrakurikuler SMP Negeri 3 Watan Sopeng agar banyak diminati dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. 4. Mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 3 Watan Sopeng yang mempunyai karakter serta daya saing dan memiliki jiwa Pancasila. 5. Menjadikan OSIS sebagai contoh yang baik bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Watan Sopeng. Berikut adalah beberapa program kerja rancangan saya untuk mencapai visi dan misi tersebut. 1. Membentuk klub baca Al-Quran yang akan dilaksanakan setiap minggunya dan mengadakan lomba agama seperti lomba hafalan, lomba asan, dan lain-lain. 2. Melakukan patroli bersama tim OSIS untuk memantau kedisiplinan siswa dan mengadakan lomba poster atau video tentang pentingnya kedisiplinan. 3. Mengadakan pameran ekstrakurikuler agar siswa melihat apa saja yang ditawarkan. 4. Menyelenggarakan acara kompetisi akademik atau non-akademik untuk memacau daya saing. 5. Menyelenggarakan pertemuan rutin OSIS untuk berbagi pengalaman dan saling memberi masukan. Sekian visi misi dari saya beserta program kerja yang akan saya laksanakan. Demikian tadi pernyataan menyampaikan misi, visi dari kandidat pertama. Selanjutnya, kami persilahkan kandidat kedua untuk menyampaikan misi, visi selama 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kandidat kami. Adapun visi dan misi kami yaitu visi mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 3 Watan Sopeng berakhlak mulia, peduli, anti bullying, dan meningkatkan kreativitas dalam bidang seni dan budaya, serta menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Watan Sopeng sebagai suatu organisasi yang bermoral empati, mandiri, dan amanah dengan berlandasan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan. Isi 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menaati tertib. 3. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 4. Mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. 6. Mencontohkan kepada siswa pentingnya bertanggung jawab. 7. Menjadi OSIS yang kreatif, teladan, terampil, dan cekatan. 8. Menjalin hubungan baik dengan warga sekolah dan mengoptimalkan kinerja OSIS. Program kerja kami yang saya rancang sebagai usaha memajukan OSIS adalah mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler yang vakum dan menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin diminati siswa, membuat program-program yang kreatif dan mengaktifkan rahasia, serta mengadakan kegiatan di hari besar atau hari-hari tertentu.
Baiklah, itulah tadi pernyataan penyampaian misi visi dari kandidat kedua. Selanjutnya, kami persilahkan kandidat ketiga untuk menyampaikan visi misi selama 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Adapun visi saya sebagai calon ketua OSIS yaitu bertakwa, berkarakter, berprestasi, unggul dalam iptek, dan berdaya lingkungan. Misi 1. Menerapkan nilai-nilai agama dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan karakter jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan sikap sopan, santun, saling menghargai, dan anti kekerasan. 4. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 5. Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, bersih. 6. Menciptakan siswa-siswi sekolah bebas asap rokok, narkoba, dan miras. Selanjutnya, program kerja kami tentunya sesuai dengan misi visi kami. 1. Menyelenggarakan kajian rutin dengan menghadirkan tokoh agama atau ustaz di sekolah. 2. Memperingati hari besar agama seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. 3. Mengadakan kegiatan penghijauan di lingkungan sekitar sekolah yang tandus. 4. Pembelajaran santai seperti 1 kali sebulan belajar di dalam ruangan. Itulah tadi pernyataan penyampaian visi misi dari kandidat ketiga. Penyampaian pernyataan visi dan misi dari setiap kandidat telah dipresentasikan. Selanjutnya adalah debat. Setiap kandidat mengomentari argumentasi kandidat lain dan bisa melontarkan pernyataan. Kandidat yang dikomentari mendapatkan hak bicara untuk memberikan sanggahan. Diberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Bagaimana cara kalian mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler? Saya akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dalam per minggu yang jadwal terbagi-bagi. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kandidat kedua. Selanjutnya, kami persilahkan kepada kandidat pertama dan kedua untuk memberikan pernyataan kepada kandidat ketiga. Kertas. Visit me. Kelak jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, apakah aksi senioritas akan dihilangkan saat masa MPLS? Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan agar kesan senioritas hilang di acara MPLS?
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jujur, saya pribadi sangat tidak mendukung karena itu hanya memberikan batasan-batasan antara kakak kelas maupun adik kelas. Nah, yang paling saya tekankan di sini kekeluargaan. Bagaimana kita tetap bisa akrab tetapi bisa saling menghargai. Jangan sampai kita sebagai senior kesannya kita ini harus sangat dihormati. Apapun itu senior harus benar. Menurut saya itu sangat tidak baik. Karena pada akhirnya ketika kita menganggap sini bagus di depan, kita mungkin ada kelas senang dengan kita, tapi kita tidak tahu di belakang malah mencaci maki kita karena tidak suka dengan sikap yang kasar dan lainnya. Jadi yang paling utama kekeluargaan, keakraban, persahabatan. Namun paling utama tetap saling menghargai, yang ada kelas menghormati, yang kakak kelas menyayangi. Selanjutnya, dipersilahkan kepada peserta debat untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat. Siapa mau bertanya? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kandidat pertama. Divisi nomor 1, membangun karakter siswa-siswi menjadi siswa yang beriman dan bertakwa. Bagaimana cara Anda mewujudkan hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Cara saya adalah membentuk klub baca Al-Quran yang akan dilaksanakan setiap minggunya dan mengadakan lomba agama seperti lomba hafalan, lomba azan, dan lain-lain. Juga melaksanakan sholat duha secara rutin setiap minggunya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih jawaban dari kandidat 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengasih pertanyaan ke kandidat 02. Apa yang kamu lakukan jika bertemu murid yang merokok di lingkungan sekolah dan di jam sekolah? Tentu saya akan menegurnya dan memberitahu rokok sangat berbahaya dan dapat merusak kesehatan karena siswa yang merokok juga dapat mempengaruhi bahkan mengganggu siswa lain. Jika dia tidak mendengarkan teguran dari saya, maka saya akan membawa ini kepada guru bimbingan konseling agar tidak terjadi hal yang sama dan demi nama sekolah serta kebaikan siswa itu sendiri. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan pertanyaan kepada kandidat 03.
Jika ada program kerja yang dilarang guru, tetapi program kerja tersebut justru didukung murid, pihak mana yang akan kamu pilih? Mengapa? Baik, saya akan menjawabnya. Pertama, saya akan menjelaskan dan meyakinkan guru tentang program yang siswa usulkan. Akan tetapi, bila menganggap program itu tidak terlalu penting, kami akan mengikuti program guru, karena guru lebih tahu dan lebih berpengalaman dalam masalah ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara dan moderator memohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu siswa satu dulu. Bisa.